Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Masih tetap semangat ya. Baik. Sebelum kegiatan belajar dimulai, kita berdoa dulu. Boleh? Jagat pimpin doa ya. Kita berdoa. Ya, amin. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan belajar kita hari ini lancar, tidak ada masalah sampai akhir ya. Kita harus tetap berusaha supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Ya, selanjutnya kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Ya, lanjut materi kita hari ini masih tema 5 tentang wirausaha. Subtema 1 bekerja keras berbuah kesuksesan, dan pembelajaran kedua ya. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, ketika kita memiliki cita-cita, memiliki impian, kita harus meraih impian dan cita-cita tersebut melalui sebuah kerja keras ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menganalisis tujuan reklame berdasarkan ciri-cirinya yang ada di sekitar kita secara tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ini ada beberapa gambar, nanti Bapak tampilkan. Coba kita amati bersama-sama. Pernah lihat gambar ini enggak? Gambar seperti ini enggak? Pernah lihat enggak? Pernah ya? Ketika ya jalan raya pasti banyak ya. Nah, gambar seperti ini disebutnya apa? Namanya reklame. Reklame. Coba setelah kita mengamati gambar dari kedua gambar tadi, apa yang kamu amati dari reklame di atas? Ya. Dan yang kelima, tulis kesimpulan tentang reklame. Reklame, mungkin masih ingat, reklame adalah untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat. Ya, dengan adanya reklame tersebut diharapkan masyarakat tertarik untuk menggunakannya. Ya, itu fungsi dari reklame. Jadi reklame itu fungsinya untuk menawarkan atau mengenalkan produk kepada masyarakat atau orang lain. Nah, tujuan dibuatnya reklame adalah satu, reklame dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Nah, reklame yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa ini disebutnya reklame apa? Komersil. Nah, sementara tujuan yang lain dibuat untuk mengajak atau menghimbau orang lain untuk melakukan sesuatu ya. Atau menghimbau ya. Nah, reklame yang tujuannya untuk menghimbau berarti ini disebutnya reklame non komersil. Coba ini ada gambar lagi. Kita tentukan. Ada gambar A dan juga ada gambar B. Tentukan dari kedua gambar A, B ini mana yang komersil dan mana yang non komersil. Yang A non komersil, yang B komersil. Ya, bagus ya. Yang A non komersil dan B komersil ya. Nah, untuk membuat reklame ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, teks atau slogan yang jelas dan mudah dipahami.
teksnya harus jelas, slogannya juga harus jelas serta mudah dipahami. Nah, dan yang kelima, warna yang menarik dan tepat sesuai dengan isi reklame. Nah, itu yang harus diperhatikan kalau kita nanti membuat reklame, ya. Udah jelas ya? Nanti di akhir kita coba buat reklame. Nah, ini bentuk reklame. Ada beberapa bentuk reklame yang bisa kita buat. Ada juga baligo. Nah, ini contoh baligo lebih besar dari spanduk, ya. Biasa terpasang di pinggir jalan atau di lapangan. Biasanya kalau ada suatu kegiatan atau event-event tertentu, suka dipasang baligo atau spanduk. Dan terakhir ini ada poster. Ini poster, contoh poster ya. Jadi kita juga bisa membuat poster tentang 3M tadi. Masih ingat apa 3M? Pertama, menggunakan masker. Kemudian M yang kedua, menjaga jarak. Dan M yang ketiga, mencuci tangan. Ya. Nanti kita coba setelah ini kita coba membuat reklame dalam bentuk poster, isinya tentang tadi 3M ya. Bisa ya. Ini ada teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN yang kemarin sudah dibaca ya. Coba sekarang baca lagi. Boleh dibantu yang lain. Endol, Berni, Siti, Dayu, Lani, dan teman-temannya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya. Nah, mengenai keberagaman usaha, keberagaman usaha atau ekonomi dalam bingkai NKRI. Kita tahu Indonesia itu luas ya, dari Sabang sampai Merauke, kemudian geografisnya juga berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian ada petani tambak, terus itu juga ada pedagang di pasar, pedagang sayuran di pasar. Nah, ini juga ada petani. Nah, itu keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kenapa berbeda-beda? Nah, ini ada penyebab keberagaman ekonomi. Yang pertama adalah berbedanya sumber daya alam. Kemudian sumber daya manusia, ini mempengaruhi ya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi. Juga sumber daya modal. Ya, modal yang besar dan modal yang kecil akan berbeda jenis usahanya. Kemudian ada perkembangan teknologi juga sama ya. Itu penyebab keberagaman ekonomi yang di Indonesia. Nanti setelah ini Bapak kirimkan evaluasi. Nanti dikerjakan kuisisinya ya. Jadi setelah selesai kerjakan kuisisnya. Nah, kesimpulan belajar kita hari ini adalah reklame adalah alat yang biasa digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa. Keberagaman ekonomi disebabkan oleh sumber daya alam, terus berbedanya sumber daya modal, sumber daya manusia, kemudian modal dan teknologi. Nah, itu kesimpulannya. Ya. Ada yang mau bacakan ini? Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa kerja keras. Ya. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa bekerja keras. Ya. Ya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, kita baca bersama-sama hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat, berguna bagi kita juga orang lain.
Besok kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.